Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kelas Mekanika Fluida untuk Biologi. Topik yang akan kita diskusikan pada minggu ini adalah transportasi pada fluida bawah permukaan. Nah, seperti kita ketahui, fluida di bawah permukaan tersebut bisa berupa air, bisa berupa gas, bisa berupa minyak, dan bisa berupa uap. Pada kesempatan kali ini, fluida yang akan kita bahas itu adalah air. Jadi topiknya mungkin bisa saya katakan kembali sebagai transportasi pada air di bawah permukaan atau air tanah. Nah, transportasi pada air tanah ini berguna untuk berbagai hal, untuk berbagai keperluan. Salah satunya adalah untuk menganalisis pencemaran air tanah. Gambar ini saudara-saudara bisa lihat, ini adalah ilustrasi dari pencemaran air tanah. Saya rasa ini ilustrasi yang cukup bagus. Jadi saudara-saudara bisa lihat, misalnya kita punya pabrik di sini di daerah yang relatif tinggi. Ini biasa kita sebut sebagai daerah upstream, ya. Dan pabrik tersebut menyimpan bahan cairnya di bawah permukaan, bisa saja limbah bahan cairnya tersebut. Dan apa yang terjadi jika bahan cair tersebut bocor? Karena tentunya tidak ada jaminan bahan cair yang kita simpan di bawah tersebut tidak bocor, ya. Nah, apa yang terjadi jika bahan cair tersebut bocor? Nah, pertama, under the influence of gravity, dia akan masuk bocoran limbahnya itu ke zona unsaturated, ya, zona unsaturated di sini. Nah, kemudian setelah itu dia akan terus masuk ke zona saturated, zona air tanah. Jadi saudara-saudara bisa lihat garis yang putus-putus ini adalah water table. Jadi di bawah sana itu adalah zona yang jenuh air. Nah, ini saudara-saudara bisa lihat dari yang tadinya limbah cairnya itu tersebar relatif terbatas, setelah masuk ke air tanah dia akan menyebar, spread seperti itu. Jadi daerah yang tercemarnya menjadi lebih luas. Nah, apa yang terjadi jika di bawah sini ada penduduk, gitu ya? Dan di daerah yang relatif bawah biasa kita sebut sebagai daerah downstream, dan penduduk ini memanfaatkan air tanah melalui sumur untuk memenuhi kebutuhan akan airnya, maka air yang dimanfaatkan oleh penduduk tersebut itu adalah air yang sudah tercemar. Dan ini bisa saya katakan, ini cukup banyak terjadi di Indonesia. Jadi ini bukan kasus yang hanya ada di buku teks, tapi ini terjadi di Indonesia. Nanti saya, kalau ada waktu lebih lanjut, saya akan cerita beberapa daerah di Indonesia. Nah, kemudian dia juga bisa mencemari sungai. Jadi ini cukup mengkhawatirkan jika kondisi ini terjadi. Nah, ini contoh real, salah satu contoh real ini adalah di industri migas. Jadi saudara-saudara bisa lihat ini adalah wellhead, well pad, ya, seperti itu. Kemudian ini saudara-saudara lihat ini ada tetesan-tetesan minyak di sini di sekitar well pad ini. Dan dalam jangka waktu lama dia akan terakumulasi, kemudian akan turun ke bawah seperti di gambar yang kita lihat sebelumnya, gitu ya. Turun ke bawah, dia akan mencemari air tanah tentunya. Nah, ini juga contoh di industri migas. Ini saudara-saudara bisa lihat ini ada kanal isinya crude oil, gitu ya. Ini cukup mengkhawatirkan, ya. Kanalnya ini saudara lihat ini tidak ada liner, jadi langsung dia berhubungan dengan tanah, gitu ya. Nah, ini apa yang terjadi jika minyak tersebut turun ke bawah, gitu ya, turun ke bawah. Nah, ini saudara-saudara lihat, ini skematiknya sama dengan tadi. Pertama dia masuk ke zona unsaturated, kemudian dia masuk ke zona saturated. Nah, minyak ini kalau kita analisis, dia mengandung elemen yang tidak larut dalam air, tapi ada juga elemen-elemen tertentunya yang larut dalam air, ya, yang terlarut dalam air. Nah, elemen-elemen yang terlarut dalam air itu namanya BTEX biasa kita sebut. Jadi BTEX itu singkatan dari benzen, toluen, etilbenzen, dan silen. Jadi itu unsur-unsur yang ada di hidrokarbon yang bisa terlarut dalam air. Dan seperti contoh yang sebelumnya ini kita lihat akan spread juga, gitu ya. Jadi penyebarannya jadi meluas, gitu ya. Dan unsur-unsur yang saya sebutkan tadi itu adalah unsur-unsur yang karsiogenik. Jadi BTEX itu dalam jangka waktu lama dia bisa mengakibatkan kanker. Cukup mengkhawatirkan juga jika hal ini terjadi di kita, ya. Nah, ini kemudian contoh aplikasi kedua
dari kegunaan kita mempelajari transportasi pada air tanah itu adalah untuk menganalisis intrusi air laut. Jadi seperti kita ketahui, jika kita berada di daerah-daerah pesisir, mungkin kita akan menjumpai sumur-sumur yang payau atau malah asin. Nah, itu pada hakikatnya itu adalah transportasi pada air tanah yang dipicu oleh perbedaan konsentrasi. Karena air laut konsentrasi NaCl-nya lebih tinggi dibanding air tanah, maka akan ada gradien konsentrasi yang mendrive terjadinya pergerakan dari arah laut ke darat sehingga air yang tadinya tawar bisa menjadi asin. Ini mungkin nanti juga akan kita bahas intrusi air asin di kesempatan kuliah berikutnya. Nah, kemudian ini yang ketiga, ini yang sangat menarik. Belakangan ini menjadi tren sekali di industri, misalnya industri migas, untuk membuang limbah B3. Limbah B3 itu bahan berbahaya beracun ke bawah tanah. Karena setelah dihitung-hitung secara ekonomis, jauh lebih murah membuang sampah B3 itu ke bawah tanah daripada mengolahnya di permukaan. Nah, tapi ada persyaratan yang harus dipenuhi bahwa limbah B3 yang dibuang ke bawah tanah tersebut tidak boleh mencemari sumber air minum bawah tanah. Jadi fresh water aquifer tidak boleh tercemari. Di Indonesia sumber air minum bawah tanah itu disingkat menjadi SAMBAT. Jadi singkatan yang cukup bagus saya rasa ya, SAMBAT. Nah, jadi ini juga kita harus analisis, kita harus simulasikan apakah limbah tersebut akan spread atau akan bocor ke lapisan yang lebih dangkal sehingga ada potensi untuk mencemari air tanah. Jadi banyak gunanya mempelajari transportasi pada air tanah ini. Nah, ini contohnya yang saya sebutkan, industri sekarang trennya itu adalah membuang limbah B3 ke bawah permukaan. Ini adalah injection pump, jadi kita pompakan ke bawah permukaan, jadi tidak digelontorkan lewat gravity, karena di bawah permukaan itu ada airnya bertekanan, pressurized water, sehingga kita harus injek menggunakan pompa. Nanti mungkin kita akan diskusikan juga di kesempatan kuliah berikutnya mengenai water injection ini. Nah, ini contohnya, ini fasilitas untuk injeksi limbah tersebut di salah satu lapangan migas di Indonesia. Oke, jadi tadi itu yang saya berikan itu adalah contoh-contoh kegunaan dari kita mempelajari atau memahami transportasi pada air tanah di bawah permukaan. Nah, sekarang kita akan coba diskusikan, sekarang akan coba kita pelajari bagaimana proses-proses fisika yang terlibat dalam transportasi pada air tanah. Jadi seperti kita biasanya lakukan, kita pahami dulu proses fisikanya, kemudian kita translate ke dalam bahasa matematik menjadi mathematical equations. Nah, setelah itu kita cari solusi dari mathematical equation tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat proses fisikanya, pergerakan air tanah itu seperti saya sebutkan di awal tadi, dia membawa massa dan dia juga membawa panas. Yang akan kita diskusikan sekarang adalah pergerakan air tanah yang membawa massa dulu ya. Yang membawa panas akan kita diskusikan di kesempatan berikutnya. Nah, massa tersebut juga itu kita bagi dua. Jadi yang pertama itu yang insoluble, yaitu yang tidak larut dalam air tanah, dan kedua yang soluble. Yang insoluble itu relatif gampang kita analisis karena dia akan terbawa oleh bulk motion dari air tanah saja. Nah, yang kita perlu berpikir lebih dalam itu adalah massa yang soluble ya. Tadi contohnya itu yang mengakibatkan terjadinya spread dari kontaminan tersebut. Jadi yang akan kita bahas adalah pergerakan air tanah yang membawa massa dan massanya itu yang soluble. Nah, kalau kita analisis secara fisika, proses-proses apa saja yang terlibat dalam transportasi pada air tanah untuk massa yang soluble, ini kita lihat yang pertama itu proses fisika yang terlibat adalah proses advection atau adveksi. Jadi adveksi itu adalah pergerakan massa yang hanya dibawa oleh bulk motion dari air tanah. Jadi hanya pergerakan air tanah membawa massa, itu yang adveksi. Nah, yang kedua itu yang kita sebut sebagai hydraulic dispersion atau dispersi hidrolik. Nah, inilah yang menyebabkan tadi di contoh yang saya berikan, massa itu menjadi spread gitu ya. Jadi penyebarannya menjadi lebih luas, tapi konsentrasinya lebih encer tentunya karena
law of conservation mass, masa harus segitu saja ya, kayak gitu. Nah kemudian yang ketiga tadi juga saya sudah berikan contoh, yaitu proses difusi. Jadi difusi ini pergerakan massa karena perbedaan konsentrasi. Kemudian proses yang keempat, khusus untuk unsur-unsur yang radioaktif, itu ada yang dinamakan juga retardation. Jadi retardation itu adalah pergerakan massa karena adanya unsur-unsur yang radioaktif, dan ini membutuhkan pemahaman kita mengenai rate of absorption. Jadi harus kita ketahui kecepatan absorpsinya itu untuk unsur-unsur yang radioaktif. Mungkin itu tidak akan kita bahas dulu di kelas ini, tidak akan kita bahas secara mendalam maksud saya. Oke, jadi ini adalah skematik kenapa massa itu bisa disperse, bisa menyebar lebih luas, bisa spread. Jadi ini skematik ini saudara-saudara lihat, ini yang kita sebut sebagai hydrodynamic dispersion. Jadi tadi kita punya sumber satu kecil di sini, gitu ya. Tapi ketika air tanah bergerak, ini saudara-saudara bisa lihat massa itu menjadi spread, menjadi menyebar lebih luas. Tapi tentunya seperti saya sebutkan tadi, konsentrasinya menjadi lebih encer, ya. Dispersi atau pengenceran. Nah, kenapa massa tersebut bisa tersebar lebih luas? Ini faktor yang menyebabkannya tidak lain dan tidak bukan adalah faktor geologi, gitu ya. Jadi faktor geologinya itu apa saja? Jadi ini kita lihat yang menyebabkan terjadinya dispersi itu. Jadi pertama kita punya perbedaan kecepatan dalam satu channel, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini pori ini, ruang pori itu bisa kita perlakukan sebagai micro channel, mungkin ya. Jadi channel, tapi ukurannya kecil, gitu ya. Jadi saudara kalau punya aliran dalam channel, tentunya di tengah dari channel ini, itu alirannya adalah yang paling cepat. Semakin kontak dengan batas channelnya ini, itu alirannya semakin lambat. Di batas channelnya sendiri kita tidak punya aliran atau alirannya nol. Nah, perbedaan kecepatan aliran dalam channel ini salah satunya yang menyebabkan terjadinya dispersion, ya. Nah, kemudian yang kedua, itu yang menyebabkannya itu adalah perbedaan di ukuran butir, di ukuran pori, maaf ya. Jadi kita tahu bahwa pori itu tidak harus selalu seragam karena ukuran butirnya bisa berbeda, ya. Nah, kalau kita punya ukuran pori yang tidak seragam, ini saudara lihat, ini kecepatan alirannya juga tentunya akan berbeda, ya. Itu yang menyebabkan terjadinya faktor kedua yang menyebabkan terjadinya dispersi. Kemudian yang ketiga, ini yang kita lihat di sini, ini kalau kita lihat struktur dari pori itu cukup rumit, ya. Jadi dia bercabang, ada tutosti segala macam, sehingga ini akan memberikan kecepatan yang berbeda juga, gitu ya. Jadi flow path dari fluida di media pori itu bisa sangat kompleks gitu dan sangat berbeda. Itu yang menyebabkan terjadinya perbedaan konsentrasi, tapi konsentrasinya bisa menjadi lebih menyebar, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ini difusi, yang keempat itu adalah difusi molekular, gitu ya. Nah, jadi proses-proses fisika itu yang menyebabkan terjadinya dispersi. Jadi unsur yang tadinya hanya satu titik di sini, dia bisa menyebar lebih luas. Nah, ini adalah contoh yang sangat bagus saya rasa untuk menggambarkan proses dispersi tersebut. Jadi ini ada semacam sandbox begitu, kita masukkan continuous supply dari suatu unsur, gitu ya. Kemudian keluarannya kita ukur konsentrasinya seiring dengan waktu, gitu ya. Nah, kalau tidak ada apa-apa, ini saudara bisa lihat, kalau tidak ada proses dispersi tersebut, gitu ya. Jadi setelah masuk, kemudian di waktu berikutnya unsurnya akan segitu aja terus tuh, ya. Saudara lihat seperti itu. Nah, tapi bukan ini kasus yang terjadi, gitu. Nah, ini saudara lihat, seiring dengan waktu, ini kalau kita bandingkan konsentrasi yang keluar di sini dengan konsentrasi awalnya, jadi pertama kecil, kemudian konsentrasinya pertama 0, ya. Kemudian konsentrasinya itu tidak langsung sama dengan konsentrasi awal, tapi dia bertahap sampai pada satu titik dia sama dengan konsentrasi awal itu. Nah, ini yang kita sebut sebagai efek dari dispersi. Jadi ini percobaan sandbox ini mengkonfirmasi proses-proses fisika yang sudah tadi kita diskusikan sebelumnya. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana material balance-nya dalam hal transportasi massa ini
Ini saudara-saudara bisa lihat di sini bahwa perubahan dari konsentrasi massa yang soluble yang tadi kita lihat itu sama dengan ya, kecepatan massa yang keluar dari elemen dikurangi dari kecepatan massa yang masuk ke dalam elemen, ke dalam sistem kita gitu ya. Bisa bertambah atau berkurang ya perubahannya karena adanya reaksi kimia khusus untuk unsur-unsur yang reaktif yang tadi itu, yang ada retardationnya itu gitu ya, seperti itu. Nah, kalau nanti kita coba abaikan dulu sementara ini, jadi kita anggap tidak ada unsur-unsur yang reaktif dengan media porinya. Kita akan coba lihat ini bagaimana proses fisikanya gitu ya, seperti itu. Jadi yang dinamakan adveksi dan dispersi hidrodinamik itu dua ini. Yang terakhir ini yang kita namakan sebagai retardasi karena ada unsur-unsur yang radioaktif. Oke ya, jadi ini kita lihat yang pertama proses fisikanya itu tadi seperti saya sebutkan itu adalah adveksi ya. Jadi adveksi itu adalah pergerakan massa karena bulk motion dari groundwater atau air tanah. Jadi ini kita lihat kalau dalam proses adveksi kecepatan yang terlibat di sini, kecepatan aliran air tanahnya itu adalah kecepatan linear rata-rata atau average linear velocity. Itu adalah apa? Itu adalah kecepatan Darcy dibagi dengan porositas efektif. Karena kita tahu seperti tadi kita diskusikan bahwa pergerakan fluida itu di dalam pori itu dia bisa turbosity, bisa branching segala macam. Nah, yang kita ukur itu adalah kecepatan linear rata-rata gitu. Makanya di sini ketika kita membahas mengenai proses adveksi, proses pergerakan massa karena bulk motion dari groundwater, itu yang kita gunakan itu kecepatannya adalah average linear velocity, bukan kecepatan Darcy. Yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah dispersi hidrolik yang tadi itu. Jadi dispersi hidrolik itu adalah dispersi yang terjadi karena perbedaan kecepatan aliran dalam pori itu tadi ya yang kita diskusikan. Nah, ini kalau kita lihat dispersi hidrolik ini tergantung dari apa? Tergantung dari dispersivitas dari materialnya, seberapa besar material itu bisa disperse dari unsur-unsur yang terlarut dalam air tersebut, dan juga kecepatan aliran air tanah rata-ratanya atau average linear velocity-nya ya. Jadi itu yang pertama, dispersi hidrolik. Jadi disperse karena hidroliks gitu. Hidroliksnya itu tadi sudah kita diskusikan, itu adalah karena perbedaan kecepatan aliran dalam pori gitu ya. Nah, kemudian ini yang mengenai difusi. Jadi difusi itu adalah perbedaan transportasi massa dalam air tanah karena perbedaan konsentrasi. Jadi saudara-saudara lihat ini kita punya hukumnya yang disebut hukum Fick ya. Jadi hukum Fick ini untuk yang steady state ini saudara bisa lihat. Jadi steady state itu tidak berubah terhadap waktu. Jadi di sini ada DC per dx yang cukup penting, yaitu perubahan gradien konsentrasi gitu ya. Karena ada gradien konsentrasi. Kemudian kalau yang yang unsteady atau yang transient ada perubahan konsentrasi terhadap waktu ya, seperti itu. Nah, 2 dan 3 ini yang menyebabkan terjadinya dispersi hidrodinamik. Jadi dispersi karena airnya, itu karena perbedaan konsentrasinya, dan dynamics itu karena hidroliknya. Jadi 2 dan 3 ini digabungkan, itu yang kita sebut sebagai dispersi hidrodinamik gitu ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu proses retardasi itu yang tadi saya sebutkan. Nah, kalau ini kasusnya kita perlu perubahan kecepatan retardasi radioactivity terhadap waktu. Ini mungkin untuk sementara kita abaikan saja dulu. Nah, jadi kita sudah tahu model fisikanya seperti itu, proses-proses fisikanya seperti itu. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya seperti biasa kita translate proses-proses fisika tersebut ke dalam mathematical language. Nanti jadinya mathematical equation yang bisa kita gunakan untuk prediction tentunya ya. Karena predictionnya kuantitatif tentunya, bukan berapa masanya di jarak sekian, oh banyak, sedikit. Nah, itu kita tidak bicara lagi kualitatif seperti itu, tapi kita coba bicara kuantitatif. Jadi jika misalnya suatu penyimpanan limbah di bawah permukaan bocor,
berapa konsentrasi limbah pada satu titik yang berjarak 1 kilo dari kebocoran tersebut setelah 1 tahun gitu. Nah, kita akan punya ability untuk predik seperti itu jika proses fisika yang tadi kita pelajari kita translate ke dalam bahasa matematik yang jadinya mathematical equation ya, seperti itu. Nah, mathematical equation itu proses fisikanya apa tadi sudah kita diskusikan. Nah, jadi yang terlibat itu seperti biasa kalau konservasi massa ya itulah basic assumption kita belajar science dan engineering. Saya rasa ya, massa tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan gitu, kayak gitu. Jadi itu law of conservation mass tetap kita gunakan seperti di kuliah sebelumnya. Kemudian yang kedua, kita batasi dulu problemnya untuk yang non reaktif. Jadi artinya yang terlibat itu berarti hanya adveksi, kemudian dispersi hidrolik, dan yang terakhir itu adalah yang tadi itu yang karena perbedaan konsentrasi itu gitu ya. Jadi 3 itu yang terlibat, kita abaikan dulu yang retardasi, yang karena perbedaan konsentrasi itu adalah yang fix tersebut. Kemudian yang ketiga, kita batasi dulu untuk media yang homogeneous dan isotropis, jadi yang cukup sederhana dulu. Jadi itu yang akan coba kita build mathematical equation ya. Sekarang kita akan coba translate proses-proses fisika yang tadi kita diskusikan tersebut ke dalam bahasa matematik. Nah, dalam melakukan hal tersebut, kawan-kawan di fisika biasanya membuat apa yang kita sebut sebagai kubus volume elementer. Jadi saudara-saudara bisa lihat di gambar ini adalah kubus volume elementer kita. Ini adalah sumbu X, kemudian ini adalah sumbu Y, dan ini adalah sumbu Z, ya, seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian kita lihat sekarang pertama dalam arah X, dalam sumbu X ya. Jadi dalam sumbu X katakan kita punya flux massa yang masuk dalam arah X. Jadi di sini berarti ya. Flux massa yang masuk dalam arah X ya. Flux massa yang masuk dalam arah X itu adalah apa? Itu adalah Fx ya. Jadi flux massa dalam arah X. Kemudian saudara lihat ini luas permukaannya apa dalam arah X. Luas permukaannya itu adalah dy dikalikan dz ya, dalam arah X itu ke sini gitu ya, seperti itu. Jadi Fx dikalikan dy dz itu flux massa yang masuk dalam arah X. Nah, kemudian sekarang dengan cara yang sama, flux massa yang masuk dalam arah Y adalah di sini, arah Y ya. Itu adalah apa? Itu adalah Fy. Ini saudara lihat ya. Kemudian luas permukaan dalam arah Y apa? Luas permukaan dalam arah Y adalah dx ya dikalikan dengan dz gitu ya. Itu dalam arah Y ini. Jadi flux massa masuk dalam arah Y itu luas permukaannya itu adalah dx kali dz ya. Sama juga dalam arah Z, flux massa yang masuk dalam arah Z itu adalah apa? Itu adalah Fz ya, dikalikan luas permukaan. Yang luas permukaannya apa? Ini adalah dx dikalikan dy ya. Dx kali dy. Jadi kita punya flux massa yang masuk dalam kubus volume elementer kita ini secara 3 dimensi ya, yaitu Fx dikalikan dy dz dalam arah X, kemudian dalam arah Y itu adalah Fy dikalikan dx dz, kemudian dalam arah Z itu adalah Fz dikalikan dx dy ya, seperti itu. Nah, jika ada flux massa yang masuk dalam arah X itu adalah Fx dy dz, berapa massa yang keluar? Massa yang keluar itu tentunya itu sama dengan ya Fx, jadi massa yang masuk dalam arah X gitu ya, ditambah atau bisa berkurang juga tergantung dari proses yang ada di dalam sini gitu ya, ditambah apa? Ditambah perubahan massa tersebut dalam arah X ya. Jadi Fx ditambah do Fx per do X ya. Kemudian dalam sumbu X ini ya, dx gitu ya. Sama juga luas permukaannya apa? Luas permukaannya itu adalah dy kali dz. Jadi ini adalah massa yang keluar dalam arah X. Ini bisa plus, bisa minus. Ini kebetulan saya ambil ya plus ya, seperti itu.
Nah, dengan cara yang sama, ini sama juga. Kalau yang masuk dalam arah Y itu adalah FY DX DZ, maka yang keluarnya apa? Dalam arah Y, yang keluarnya itu ini sama dengan yang dalam arah X, tapi kita ganti jadi dalam arah Y. Itu adalah FY ditambah perubahan massa tersebut dalam arah Y, ya. Dalam arah Y kita kalikan apa? Kita kalikan luas permukaannya. Luas permukaannya apa dalam arah Y? Itu adalah dx kali dz, ya, seperti itu. Nah, sama juga yang masuk dalam arah z itu adalah fz dx dy, maka yang keluar dalam arah z itu adalah apa? Itu adalah fz, ya, ditambah perubahan konsentrasinya dalam arah z dikalikan luas permukaannya. Luas permukaannya apa? Luas permukaan dalam arah z itu adalah dx kali dy. Nah, jadi kita sekarang sudah punya flux massa yang masuk secara 3 dimensi dan flux massa yang masuk dalam yang keluar juga secara 3 dimensi. Oke, ya. Jadi dari kubus volumenter yang tadi kita akan dapat input total. Jadi input total itu kita jumlahkan saja input dalam arah X, dalam arah Y, dan dalam arah Z, ya. Jadi input totalnya sama dengan apa? Input total itu sama dengan tadi dalam arah X itu Fx dikalikan dy dz, ya, ditambah input dalam arah Y itu adalah Fy dikalikan dx dz, ditambah input dalam arah Z, ya, Fz kalikan dx dy. Oke, ya. Ini adalah input total kita. Output total kita apa? Output total sama juga kita jumlahkan output dalam arah X, Y, dan Z, ya. Jadi ini adalah output dalam arah X itu apa? Itu adalah Fx ditambah do Fx per do X dikalikan dx kalikan luasnya itu adalah dy dz, luas dalam arah X, ya. Kita jumlahkan dengan input dalam arah output dalam arah Y itu apa? Fy ditambah perubahan flux dalam arah Y do Fy per do Y sepanjang sumbu Y, ya, dikalikan luas permukaannya dx dz ditambah output dalam arah Z. Output dalam arah Z apa? Itu adalah Fz ditambah perubahan dari fluxnya dalam arah Z sepanjang sumbu Z dikalikan luas permukaannya itu adalah dx dy, ya. Nah, jadi kita sudah punya input total dan punya output total, ya. Nah, hukum kekalahan massa bilang apa? Hukum kekalahan massa itu bilang bahwa input dikurangi output. Jadi kalau saya tuliskan input dikurangi output itu sama dengan kecepatan perubahan konsentrasi massa, ya. Perubahan konsentrasi, ya. Jadi input dikurangi output sama dengan kecepatan perubahan konsentrasi, ya. Nah, jadi sekarang kita tinggal kurangkan aja. Kalau ini kita kurangkan ini, kemudian sama dengan kecepatan perubahan konsentrasi, jadinya seperti apa, ya. Itu step berikutnya. Oke, ya. Jadi tadi kita sudah punya input total, sudah punya output total, kemudian input dikurangi output itu sama dengan kecepatan perubahan massa, ya. Nah, jika saya kurangkan input dan output yang tadi kita sudah analisis tersebut, gitu, ya, saudara bisa coba sendiri di rumah, maka kita akan dapatkan ini input dikurangi output itu sama dengan do Fx per do X ditambah do Fy per do Y ditambah
do Fz per do Z ini kalikan dx dy dz gitu ya. Nah, kecepatan perubahan massa sama dengan apa? Ini sama dengan minus n ini porositas gitu ya, dikalikan perubahan konsentrasi terhadap waktu dikalikan luasnya, volumenya dx dy dz ya. Nah, ini saudara lihat, kita luas kanan ada dx dy dz, luas kiri maaf, kemudian luas kanan ada dx dy dz, jadi ini bisa hilang. Jadi meninggalkan do fx per do x ditambah do fy per do y ditambah do fz per do z ya. Ini sama dengan minus porositas dikalikan perubahan konsentrasi terhadap waktu ya. Jadi saya tuliskan lagi, n ini sama dengan porositas dan C ini sama dengan konsentrasi. Oke ya. Jadi ini kita bentuk terakhirnya dapatkan persamaan diferensial seperti ini, hasil dari input dikurangi output sama dengan kecepatan perubahan konsentrasi. Oke ya, jadi tadi kita dapat persamaan diferensial ini, kita sudah dapat itu. Nah, sekarang kita masukkan proses fisika yang sudah ditranslate ke dalam bahasa matematik tadi untuk mengetahui apa sebetulnya flux massa yang masuk dalam arah X, flux massa yang masuk dalam arah Y, dan flux massa yang masuk dalam arah Z ya. Nah, ini flux massa yang masuk dalam arah X, tadi kita tahu bahwa ini dipengaruhi oleh dua hal, yaitu adveksi dan dispersi hidrodinamik ya. Adveksinya itu secara matematik apa? Itu adalah kecepatan linear rata-rata dalam arah X, tadi kita sudah analisis gitu ya, dikalikan porositas, dikalikan konsentrasinya, ini adalah adveksi, kemudian dikurangi karena konsentrasinya berkurang tapi menyebar, itu adalah hakikat dari dispersi, dikurangi proses dispersi hidrodinamik. Jadi dispersi hidrodinamik secara matematik tadi sudah kita analisis, itu adalah porositas dikalikan dispersivitasnya, gitu ya, dispersivitasnya dikalikan perubahan konsentrasi dalam arah X, seperti itu. Nah, dengan cara yang sama, Fy itu sama dengan apa? Sama dengan kecepatan linear rata-rata dalam arah Y dikalikan N dikalikan porositas dikurangi porositas dikalikan dispersivitasnya dikalikan perubahan konsentrasi dalam arah Y ya. Dalam arah Z juga sama. Flux massa dalam arah Z itu sama dengan kecepatan linear rata-rata dalam arah Z dikalikan N dikalikan konsentrasinya dikurangi porositas dikalikan dispersivitas dalam arah Z kali perubahan konsentrasi dalam arah Z. Nah, jadi kita tahu flux massa dalam arah F, X, Y, dan Z itu seperti ini persamaannya. Ini sekarang tinggal kita substitute ke Fx ini, Fy sini, dan Fz sini, ya, seperti itu. Oke ya, jadi kalau kita substitusikan Fx, Fy, dan Fz ke dalam persamaan diferensial kita ini, gitu ya, maka kita akan dapatkan, ini saya sudah tuliskan, untuk dalam arah X saya akan bacakan do per do X dikalikan dispersivitas dalam arah X dikalikan perubahan konsentrasi dalam arah X. Nah, ini mewakili ya, ini mewakili proses dispersi ya, ini mewakili proses dispersi. Nah, kemudian dalam arah X kecepatannya itu apa? Ini maaf saya harus tambahkan dalam arah X, dalam arah Y, dan dalam arah Z. Dalam arah X itu apa? Ininya pengaruh adveksi di persamaan diferensial ini. Jadi ini saudara lihat, do per do X dikalikan kecepatan dalam arah X dikalikan konsentrasinya ya. Untuk 3 dimensi secara lengkapnya saya sudah tuliskan seperti ini ya. Jadi ini adalah proses dispersi ini semua.
kemudian ini dikurangi dengan proses adveksi, itulah perubahan gradien, perubahan konsentrasi terhadap waktu atau gradien konsentrasi terhadap waktu. Jadi ini adalah persamaan diferensialnya. Oke ya. Jadi persamaan diferensialnya adalah ini, gitu ya. Tadi sudah kita diskusikan sebelumnya. Nah, ini persamaan diferensial ini bisa kita lebih sederhanakan jika kita punya media yang homogen. Jadi untuk media yang homogen, artinya V-nya itu konstan dan D-nya adalah tetap, maka kecepatannya, velocity-nya, dan dispersivitasnya bisa keluar dari diferensial ya. Jadi D ini bisa ke depan sini, D dalam arah Y bisa ke sini, DZ juga bisa ke sini, demikian juga dengan velocity, velocity dalam arah X bisa ke sini, dalam arah Y bisa ke sini, dan dalam arah Z bisa ke sini, sehingga kita dapat persamaan diferensialnya itu adalah seperti ini ya, untuk media yang homogen, yaitu yang V-nya konstan dan D-nya tetap. Jadi kita dapat dx dikalikan do kuadrat C per do X kuadrat ditambah dy dikalikan do kuadrat C per do Y kuadrat ditambah dz dikalikan do kuadrat C per do Z kuadrat. Jadi ini proses apa ini? Ini adalah proses dispersinya ya, seperti itu, dikurangi proses adveksinya ini. Vx dikalikan do C per do X ditambah Vy, kecepatan rata-rata, dikali do C per do Y ditambah Vz dikalikan do C per do Z. Ini sama dengan perubahan konsentrasi terhadap waktu. Jadi ini adalah governing equation dari transportasi massa pada air tanah untuk media yang homogen dan isotropis. Jadi governing equation-nya ini disebut juga sebagai persamaan difusi. Kalau saudara lihat ini persamaan ini bentuknya apa? Ini persamaan ini bentuknya adalah persamaan diferensial orde kedua ya. Nah, jadi kita sudah selesai sebagian tugas kita, yaitu mendevelop mathematical equation dari transportasi massa pada air tanah. Ini adalah differential equation-nya, mathematical statement-nya gitu ya. Nah, tugas kita berikutnya adalah tentunya kita mencari solusi dari persamaan diferensial ini gitu ya, untuk mengetahui perubahan konsentrasi terhadap waktu pada setiap X, Y, dan Z. Itu yang ingin kita ketahui. Jadi tadi di awal saya sebutkan bahwa berapa misalnya jika kita punya suatu tangki bocor, tangki mengandung unsur tertentu, berapa kandungan unsur tersebut setelah 10 tahun gitu misalnya, pada titik yang berjarak 1 km dari kebocoran tersebut. Nah, kita bisa mempredik konsentrasinya berdasar dengan cara menyelesaikan differential equation ini. Differential equation ini ya, ini differential equationnya cukup rumit ya. Ini biasanya diselesaikan dengan, kalau untuk 2 dimensi atau 3 dimensi, biasanya diselesaikan dengan numerical simulation. Nah, tapi ini juga sudah ada solusi analitisnya yang ready, tapi hanya untuk 1 dimensi. Nah, saya akan coba diskusikan solusi analitis 1 dimensi dari persamaan difusi ini. Oke ya, sekarang saya akan coba diskusikan solusi analitis seperti tadi saya janjikan, solusi analitis 1 dimensi untuk persamaan diferensial yang menggambarkan transportasi massa yang soluble dalam air tanah ya. Jadi ini saudara lihat, untuk 1 dimensi kita ambil misalnya dalam arah X, ini term dispersinya, ini term adveksinya, kemudian ini adalah perubahan konsentrasi terhadap waktu gitu ya. Nah, itu persamaan 1 dimensinya. Kemudian yang mendevelop solution untuk differential equation yang 1 dimensi untuk persamaan ini adalah Ogata pada tahun 70 gitu ya. Jadi ini saudara lihat, ini differential equation ini subject to boundary condition ini gitu ya. Jadi boundary conditionnya itu C pada saat X-nya sama dengan 0, pada T berapapun sama dengan C0. Jadi artinya ketika X-nya sama dengan 0 itu ini sama dengan konsentrasi awal gitu ya. Seperti itu boundary condition yang pertama. Kemudian ini boundary condition yang kedua, ini saudara lihat C pada saat
X-nya mendekati tahingga, jadi sudah jauh sekali dari sumber kontaminannya, pada T berapapun itu sama dengan 0. Jadi kalau jauh sekali artinya konsentrasi di sini tidak akan sampai ke jarak yang jauh tersebut, gitu ya. Jadi itu boundary conditionsnya. Kemudian initial conditionsnya ini, initial conditionnya itu C pada saat X berapapun, pada saat T sama dengan 0, ya T sama dengan 0 artinya konsentrasinya belum dimasukkan, itu sama dengan 0. Jadi di sini tidak ada konsentrasi yang kontaminan gitu awalnya, gitu ya, seperti itu. Jadi kalau kita punya differential equation seperti ini, subject to boundary condition dan initial condition seperti ini, Ogata sudah menurunkan solusi analitisnya, gitu ya. Solusi analitisnya itu apa? Jadi ini konsentrasi pada setiap jarak dan pada setiap waktu, gitu ya, itu sama dengan konsentrasi awal dibagi 2, kemudian dikalikan ini complementary error function. Jadi nanti ada tabelnya, kita lihat complementary error function dari ini, gitu ya. Kemudian ditambah EXP itu E pangkat ya, E pangkat ini dikalikan complementary error function dari ini. Jadi ini solusi satu dimensinya. Jadi artinya apa? Ini solusi ini ready digunakan jika kita tahu apa? Jika kita tahu average linear velocity dari air tanah, kemudian kita tahu dispersivitasnya. Jadi jika kita tahu dua parameter itu, kita bisa menghitung konsentrasi pada setiap ruang, dalam hal ini satu dimensi ruangnya X, dan pada setiap T ya. Nah, complementary error function itu apa? Ini ada tabelnya. Jadi kalau error function dari suatu nilai itu, ini saudara bisa lihat ini integral eksponensial. Jadi kalau saudara yang familiar dengan normal probability distribution, ini sebenarnya mirip dengan normal probability distributionnya dari Gauss gitu ya. Nah, ini error function dari suatu nilai. Complementary error function itu apa? Complementary error function itu adalah 1 dikurangi error function. Nah, untuk error functionnya ini seperti tabel logaritma, ini sudah ada nilainya ya. Ini misalnya error function dari 0,5 ini adalah 0,5205 rakus gitu ya. Complementary error functionnya tentunya 1 dikurangi ini, jadi nilainya sekian gitu ya. Kayak gitu, jadi simpel sekali gitu. Nah, jadi ini seperti ini yang menarik, seperti saya sebutkan tadi, ini itu adalah mirip sekali dengan normal probability distributionnya dari Gauss. Nah, ini jadi saya ingin meng-highlight kehebatannya Gauss gitu ya. Jadi ini artinya apa? Artinya kalau kita punya unsur, kemudian unsur tersebut mencemari air tanah, penyebarannya akan seperti apa? Penyebarannya akan mengikuti kurva distribusi normal. Jadi is quite an achievement lah apa yang Gauss lakukan untuk normal probability distribution itu ada sedikit aplikasinya juga, bukan sedikit, saya rasa banyak aplikasinya di hidrogeologi ya. Jadi kembali lagi untuk kasus ini kita punya analytical solution yang sudah ready, yang di-develop oleh Ogata pada tahun 70 ini gitu ya. Nah, sepengetahuan saya untuk kasus 2 dimensi apalagi 3 dimensi itu analytical solutionnya itu belum ready, dan kalaupun ada itu mungkin saya nggak tahu itu rumitnya serumit apa gitu ya. Nah, untuk itulah kalian juga ngambil kuliah numerical simulation. Numerical simulation adalah teknik untuk mencari solusi dari persamaan diferensial. Nah, dengan numerical simulation itu misalnya dengan finite difference ya, persamaan diferensial serumit apapun bisa kita transformasikan menjadi persamaan linear simultan atau persamaan matriks yang saudara bisa cari solusinya dengan cukup sederhana. Oke ya, nah tadi itu untuk 1 dimensi. Sekarang saya akan diskusikan sedikit saja 1 slide gitu ya, atau 1 atau 2 slide untuk yang 2 dimensi. Kalau 2 dimensi ini saudara lihat, ini tadinya kontaminan source-nya kita sebut saja demikian ya. Di sini misalnya, ini saudara-saudara bisa lihat bahwa dispersi yang terjadi itu dia terjadi secara 2 dimensi ya, secara longitudinal dan juga secara transversal gitu. Jadi itu intinya bahwa dispersi itu proses 3 dimensi. Jadi dia bisa disperse dalam arah X, Y, dan Z. Kebetulan dalam kasus ini kita ambil yang 2 dimensi ya. Jadi kalau untuk kasus 2 dimensi kita perlu, artinya perlu apa?
kita perlu mengetahui dispersivitas dalam arah longitudinal dan dalam arah transversal. Dalam kasus ini dispersi longitudinal jauh lebih besar dibandingkan dengan dispersi dalam arah transversal untuk satu velocity yang diberikan, misalnya seperti itu gitu ya. Oke, jadi itu untuk yang dua dimensi. Nah, sekarang satu slide saya akan diskusikan untuk yang ada unsur yang radioaktif gitu. Jadi yang bereaksi dengan dengan porus medianya. Nah, kalau kasusnya seperti ini saudara-saudara bisa lihat, ini yang tadi sama, ini adalah terms untuk dispersion, ini terms untuk advection. Nah, sekarang ada ini terms untuk retardation ya. Jadi retardation itu perlu tahu gradien retardation terhadap waktu gitu. Jadi perubahan konsentrasinya harus kita tambahkan term untuk retardation gitu ya. Nah, gambar di sini ini contoh kalau kita punya retarded species, katanya seperti ini species gitu ya. Kalau non retarded species yang tadi itu grafiknya seperti ini gitu ya. Ini adalah relative concentration terhadap waktu gitu ya. Jadi ini ada retardation di sini gitu, seperti itu. Jadi itu bedanya kalau kita punya unsur yang reaktif, misalnya unsur-unsur radioaktif. Oke, jadi itu saya rasa matematiknya seperti itu, gitu ya. Nah, sekarang saya akan diskusikan sedikit ini studi kasus. Ya. Jadi kita pernah melakukan hal ini untuk mengetahui pergerakan kontaminan. Dalam hal ini adalah hidrokarbon. Jadi kita bikin skenario. Bagaimana kalau air tanah di suatu lapangan migas tercemar oleh kegiatan aktivitas baik eksplorasi maupun eksploitasi hidrokarbon. Jadi ini dibuat simulasinya merupakan bagian dari tesis kawan saya, saudara Todi, dia sekarang sudah di Australia, bimbingan dari Palamo waktu mengerjakan master tesisnya. Jadi apa yang dia lakukan? Jadi pertama dia analisis dulu ini lokasinya. Jadi ini peta geologi. Jadi peta geologi ini bisa memberikan gambaran awal, ini geologic map ya, untuk mengetahui groundwater flow direction, misalnya seperti itu. Kemudian memberikan ide ke kita kalau batunya seperti ini diendapkan di lingkungan fluvial, misalnya seperti itu, berarti dispersivity-nya kurang lebih seperti begini gitu. Jadi memberikan gambaran awal seperti itu. Jadi kembali lagi, jangan dilupakan geologinya, karena ya tadi di awal sekali sudah saya diskusikan bahwa yang membuat kenapa kita punya dispersion, kenapa unsur itu bisa spread, itu adalah kondisi geologi gitu ya. Jadi geologinya jangan dilupakan. Nah, kemudian ini adalah subsurface. Kalau tadi peta geologi itu adalah surface configuration dari batuan, ini adalah Venn diagram yang menggambarkan subsurface configuration dari batuan ya. Jadi batuan yang berwarna kuning ini adalah batu pasir gitu ya. Batu pasir itu artinya permeability-nya besar gitu ya. Seperti itu. Kemudian batuan yang berwarna hijau ini adalah batu lempung. Jadi batu lempung itu practically impermeable, tapi bukan theoretically yang nggak impermeable tentunya ya. Tidak ada satupun batuan yang impermeable, meskipun granit yang masif. Kalau kita ukur permeability-nya kita akan punya nilai permeability ya. Tapi practically misalnya kalau kita bicaranya 100 tahun, 1000 tahun mungkin batu lempung atau granit bisa kita anggap practically impermeable seperti itu ya. Jadi ini subsurface configuration-nya. Kemudian apa yang saudara Todi lakukan? Ya, ini sama juga. Apa yang saudara Todi lakukan? Dia bikin skenario. Jadi ini adalah muka air tanah ya. Jadi dia bikin skenario bagaimana kalau kita punya kontaminasi hidrokarbon terhadap air tanah ya. Jadi ini adalah konsentrasi hidrokarbon seiring dengan ruang dan waktu. Jadi ini dengan cara menyelesaikan differential equation yang tadi, tapi enaknya sekarang dibantu dengan bantuan software. Jadi kita tidak perlu nulis program sendiri kalau untuk kasus ini. Tapi kalau saudara bisa nulis program sendiri untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang ini dengan numerical simulation, itu yang lebih bagus lagi gitu ya, kayak gitu.
tapi ini dengan bantuan software. Jadi kita bisa mengetahui penyebaran konsentrasi seiring dengan ruang dan waktu dengan melakukan numerical simulation. Jadi ini dengan numerical simulation ya. Itu. Jadi oke. Jadi itu contoh kasus. Jadi artinya kita pernah melakukan ya. Nah kemudian sedikit ini yang akan saya ceritakan itu yang tadi saya janjikan di awal. Jadi beberapa waktu belakangan ini saya melakukan bisa dibilang tour de Java gitu ya. Jadi keliling dari mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat beserta rekan-rekan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melihat beberapa site yang sudah terkontaminasi oleh kegiatan industri, baik oleh korporasi ataupun industri yang dilakukan oleh masyarakat home industry gitu ya. Salah satunya peleburan logam gitu ya, kemudian melihat limbah-limbah cair dari rumah sakit gitu ya. Dan itu saya cukup prihatin gitu ya, bukan cukup, mungkin sangat prihatin saya gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan? Kita ambil sampel sampel air di sekitar daerah yang terkontaminasi tersebut, air sumurnya beberapa masih digunakan oleh penduduk, dan setelah kita analisis itu unsur-unsur yang berbahayanya luar biasa itu ya. Ada Chrome 6, chromium hexavalen, kalau saudara pernah nonton film Erin Brockovich gitu ya, itu melebihi ambang batas, arsenik juga gitu, itu sangat berbahaya sekali gitu ya. Jadi itu tugas kita semua itu membereskan lingkungan kita ini gitu dari pencemaran yang sangat berbahaya, karena itu impactnya ke masyarakat langsung gitu ya, apalagi anak-anak kecil itu stunting segala macam, itu mungkin salah satunya karena itu gitu ya. Jadi saya cukup sangat prihatin sekali. Kemudian kita lihat juga limbah cair dari rumah sakit beberapa dibuang begitu saja ke ke tanah gitu ya. Itu seperti darah, segala macam. Saya sangat-sangat menyedihkan gitu ya. Itu tugas kita bersama untuk membereskan lingkungan gitu ya. Ya tentunya kita perlu sehat selalu untuk melakukan apapun gitu. Kalau sakit kita tidak bisa melakukan apapun gitu. Tidak bisa menaklukkan dunia kalau kita tidak bisa menaklukkan diri sendiri gitu, dengan penyakit itu. Dan kejadian-kejadian seperti itu penyakit itu kalau lingkungan kotor itu kayaknya garansi itu penyakit pasti datang gitu. Jadi kita jaga lingkungan kita tetap bersih, dan terutama air tanah. Jadi saya cerita juga, air tanah ini sangat vital. Saya mendapatkan statistik dari dari Badan Geologi se-Indonesia, ini bukan main-main. Se-Indonesia masyarakat itu masih rely on groundwater, air tanah, baik melalui sumur dangkal atau sumur dalam untuk pemenuhan kebutuhan akan air. Jadi numbernya, kalau saudara ingin number, itu 70%. Jadi 70% rakyat Indonesia menggunakan air tanah. Nah kalau air tanahnya tercemar, ya itu saudara bisa bayangkan aja sendiri gitu ya, kayak gitu. Nah jadi ini kuliah kita kali ini sangat applicable ya, untuk mengetahui dulu nature. Kembali lagi kita mau tahu nature dari groundwater contamination itu seperti apa gitu. Nah kalau kita sudah tahu nature-nya, tentunya engineering-nya, misalnya groundwater cleanup segala macam, kita bisa laksanakan dengan efektif begitu, seperti itu. Jadi selalu kita itu harus tahu dulu root-nya, akar masalahnya seperti apa, sebelum jump into solution atau conclusion ya, seperti itu. Nah jadi itu saja mungkin kuliah dari saya, tapi saya tidak akan biarkan kalian tenang seperti biasa gitu ya. Jadi selalu ada PR, ini PR-nya satu aja, latihan gitu ya. Jadi sebelum bisa analisis tadi pencemaran air tanah karena industri logam, industri migas, tentunya harus bisa menyelesaikan paling tidak solusi Ogata itu, yang satu dimensi itu gitu ya. Selalu kita harus belajar merangkak sebelum belajar lari ya. Jadi ini PR untuk kalian. Jadi kalian bisa lihat, misalnya ini ada landfill. Landfill itu tempat penimbunan sampah gitu ya. Jadi bocor landfillnya gitu ya. Nah landfillnya tersebut mengandung sulfat.
konsentrasinya saudara bisa lihat tuh 500 mg per liter gitu ya. Dan bocor kemudian turun ke bawah mencemari aquifer gitu. Aquifer karakteristiknya saudara bisa lihat seperti itu. Nah, coba saudara aplikasikan persamaan Ogata yang tadi itu untuk menghitung konsentrasi sulfat setelah 1, 6, dan 12 bulan pada jarak masing-masing 10, 50, dan 100 meter dari landfill tersebut gitu ya. Jadi anggap alirannya, assume aja dulu alirannya itu satu dimensi, supply kontaminannya itu kontinu, dan medianya itu adalah homogen, sehingga solusi Ogata yang tadi itu applicable gitu. Jadi itu tugas untuk kalian gitu. Satu soal tapi ada berapa tuh, 6 perhitungan mungkin ya, seperti itu. Oke, jadi saya rasa itu yang bisa saya berikan untuk kuliah minggu ini. Tur nuhun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.